Buka firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur Fatsal yang ke-81. Di dalam Mazmur Fatsal 81, mulai ayat yang ke-9, apa yang telah Tuhan pesankan saya sampaikan kepada saudara. Dan pada hari ini kita harus memeriksa pribadi kita masing-masing. Mazmur 81 ayat yang ke-9. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menjanjikan akan apa yang telah kita dengar semuanya tadi. Tetapi kerap kali kita tidak menikmatinya, saudara. Kita kerap kali tidak menyadari apa yang menyebabkan kita tidak menikmati akan janji daripada Tuhan ini. Tuhan berkata, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Kalau Tuhan berjanji begini, ini berlaku untuk semua orang atau hanya berlaku untuk bangsa Israel? Saudara dan saya, firman Tuhan ini berlaku tidak? Laki-laki, perempuan, berlaku tidak? Anak-anak, berlaku tidak? Ya. Kalau saudara dan saya menyadari ini berlaku, kenapa kita punya pengalaman pribadi tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan ini? Kita kerap kali tidak menyadari, saudara. Di sini dikatakan oleh Tuhan, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Allah sendiri, Tuhan kita sendiri memberi peringatan kepada kita. Berapa kali Tuhan memberikan peringatan kepada kita, bahkan berapa ribu kali, sampai bertahun-tahun kita mendengar, tapi tidak pernah kita melakukan. Firman Tuhan dibacakan, firman Tuhan dibawakan, kesaksian demi kesaksian dikatakan, saudara sendiri telah mendengar. Tetapi apa kata firman Tuhan di sini? Tetapi umatku tidak mau melakukan.
Tidak menyukai. Kenapa? Karena apa yang Tuhan peringatkan ini bukan hal yang gampang, saudara. Dia mengatakan jangan ada Allah yang lain. Tetapi kerap kali kita tidak menyadari bahwa Allah yang lain itu lebih tidak kelihatan daripada apa yang firman Tuhan ini katakan. Kita kerap kali punya visi, kalau Allah mengatakan jangan ada Allah yang lain, itu visi kita adalah apa? Patung-patung, lalu segala macam batu-batu, pohon. Padahal saudara tidak menyadari bahwa iblis pada masa ini, saudara, tidak lagi konfrontasi dengan orang Kristen secara nyata. Sebab orang Kristen sudah tahu bahwa yang dinamakan patung-patung, pohon-pohon itu dia tidak suka. Orang Kristen yang sudah menjadi Kristen yang sungguh, dia rela meninggalkan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa iblis pun tidak mau memberikan yang nyata. Tetapi satu perkara, saudara, mengapa full gospel tadi mengatakan, Pak Bernard tadi mengatakan bahwa full gospel ini ingin menjangkau para bapak-bapak, para businessman, laki. Kenapa? Mengapa justru yang diutamakan orang laki? Kenapa enggak orang perempuan? Tapi kenyataan kebaktian di mana-mana banyak perempuannya daripada lakinya. Loh, betul enggak? Sekarang aja lihat, perempuannya lebih banyak daripada lakinya. Padahal businessman ini tujuannya Allah memberikan visi kepada Demos sekalian pada laki-laki. Mengapa? Tapi kenyataan, di mana businessman ngadakan apa-apa, yang datang businesswoman semuanya. Ini kenyataan, sampai saya itu heran. Di mana-mana perempuan semua. Pantesan Tuhan itu memberikan visi kepada Demos sekalian yang dilihatkan siapa? Laki. Kenapa? Di surga itu tidak ada orang laki. Terlalu sedikit lakinya. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari firman Tuhan hari ini memperingatkan bahwa Allah kita memberikan peringatan pertama kepada laki-laki. Karena hari ini businessman. Karena orang laki ini selalu menjadi pemimpin rumah tangga. Orang laki-laki sudah ditetapkan dia harus menjadi kepala. Tetapi kita harus belajar. Kerap kali kedudukan yang sudah Tuhan angkat, yang Tuhan sudah berikan kepada laki-laki ini menjadi Allah. Menjadi jerat, menjadi hambatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Sebab orang laki-laki selalu gengsinya itu mesti gede. Sebab hal ini saya alami sendiri, saudara. Sebab saya laki-laki. Orang laki tidak ada yang mau kalah sama perempuan. Kalau orang laki mau kalah dan kelihatannya lemas-lemas, halus, hati-hati. Di depan istrinya nurut, di luar enggak nurut. Tapi di samping itu, suami-suami yang keras hati membuat penderitaan istri dan anak-anaknya. Betul enggak? Hah? Ibu-ibu ini loh, betul enggak? Saya tanya ibu, banyak laki-laki percuma. Ibu-ibu ini betul enggak?
Sebab ini pengalaman saya, saudara, saya ini orang keras hati. Istri saya kalau tidak nurut, saya keras. Saya bilang A, B, B, C, C. Dan saya ini pencemburu. Orang bilang, kalau tidak cemburu, tidak cinta, betul? Tapi ternyata cemburu itu membuat istri ini menderita. Betul enggak? Kenapa? Begini enggak boleh, begini enggak boleh, begini enggak boleh. Saya dulu, kalau istri saya pakai pakaian yang saya enggak senang, mau pesta atau terlalu saya bilang, ganti. Istri saya, enggak apa-apa, wong ini memang model ya. Saya enggak komentar. Saya buka-buka sendiri, saya pakai celana pendek kembali. Dan istri saya tahu, waduh ini mesti marah, enggak jadi pigi nih nanti caranya gini. Terpaksa ganti. Tapi meskipun hatinya medengkelnya setengah mati. Saya tanya, itu cinta atau malah membuat penderitaan? Kelihatannya sih cinta ya, tapi cintanya gumbal itu. Ini loh saudara. Saya dulu belum mengenal. Karena apa? Karena Kristus sendiri yang mengubah saya. Dan pada waktunya Yesus berkata, Yusa, apa tindakanmu itu malah kamu menunjukkan kasih? Saya sayang sama istriku Tuhan. Kalau dia pakai yang aneh-aneh, nanti orang lain malah matanya lihat dia. Lalu Tuhan berkata, tapi kamu tahu enggak istrimu menderita? Masa? Lalu saya tanya sama istri saya kalau gitu itu menderita enggak kamu? Bukan menderita lagi, makan hati. Waduh, jadi saya ini buat hatimu tak grogoti terus ya. Iya, saudara tahu. Dan Allah tidak suka perkara itu. Mengapa? Kita harus belajar, saudara. Di dalam kekristenan, kita menyadari bahwa Allah yang berkuasa di dalam pribadi kita. Dan Allah ini adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia sudah menyediakan firman-Nya dan menyediakan surga untuk kita. Dan engkau, saudara, disiapkan. Kata-kata dari Pak Bernard tadi berkata apa? Supaya kita disiapkan menjadi pengantin. Pengantin apa? Untuk Yesus pengantin apa? Perempuan. Bukan pengantin laki-laki. Pengantin perempuan untuk Yesus yang tidak bercacat dan kerut dan cela. Jadi nanti kira-kira laki-laki itu di sana bakal ketemu Yesus, jadi nganteni Yesus jadi laki atau perempuan? Hah? Loh, kata-kata tadi jadi pengantin apa? Jangan enak-enak orang laki. Kalau kamu tidak belajar rendah hati seperti orang perempuan, cilaka 12 kamu. Karena tidak bakal kita mampu menjadi pengantin perempuan Yesus. Karena apa? Tidak biasa diperintah, tidak biasa tunduk, tidak biasa rendah hati, tetapi biasa memerintah. Sedang Yesus menjadi pengantin laki-laki, kita perempuannya. Apakah kita rela? Kita tidak cacat? Mana ada istri yang tidak nurut, lalu suaminya bilang, kamu bagus istrinya yang tidak nurut ya. Tidak ada. Lalu saya bilang, istri tunduk. Betul tidak? Lalu laki-laki bakalnya Yesus berkata, tunduk. Kapan saudara mau belajar? Saya ini ngalami sendiri saudara. Saya dididik oleh Yesus Kristus pribadi dan dia berkata, engkau harus belajar rendah hati. Belajar melayani, belajar mengerti orang lain dan terutama istri dan anak-anakmu. Siapa di antara saudara sudah mempraktekkan? Saya di dalam keadaan yang sakit atau di dalam keadaan yang lemah, saya berkata kepada istri saya, tolong tumpang tangan buat saya berdoa untuk aku.
kepada anak saya, tolong berdoa untuk aku. Saudara tahu? Dulu, tidak. Hamba Tuhan, khotbah, dengar suara Tuhan, dipakai Tuhan. Masa minta istri numpang tangan? Saya yang harus numpangi tangan istri saya dong. Maka dari itu saudara belajar hari ini. Mengapa hari ini Tuhan cukup keras? Dia berkata, aku peringatkan engkau hai umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Jangan ada ilah, artinya jangan ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Jangan meninggikan dirimu, karena Alkitab berkata, yang paling susah menundukkan musuh adalah harga diri, gengsi, nafsu diri kita sendiri. Dan kita harus ingat saudara, kalau kita diciptakan Allah diangkat menjadi kepala keluarga, menjadi satu pimpinan, jangan sekali-kali merasa bahwa dirimu mempunyai wewenang dan hak. Kita belajar firman Tuhan. Di dalam kitab Bilangan, Bilangan pasal 14 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Firman Tuhan ini buat laki-laki atau buat perempuan? Firman Tuhan berkata buat umatku. Dan dia berbicara kepada Musa dan terutama kepada laki-laki semuanya, saudara. Allah berkata orang laki-laki yang berumur 20 ke atas keluar dari Mesir, tidak ada satu yang akan masuk dalam tanah Kanaan. Saudara perhatikan, yang dikatakan oleh Allah laki-laki, bukan perempuan dan anak-anak. Maka dari itu kita harus menyadari. Dan pada waktu itu dia berkata kepada Musa, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Musa pada waktu dia minta kepada Allah bahwa orang-orang Israel berbuat dosa, orang Israel memberontak kepada Allah. 10 kali lebih dia mencobai Allah. Tetapi oleh Allah diampuni karena permintaan Musa. Musa sebagai pemimpin bangsa berdoa dan minta pengampunan untuk bangsanya didengar karena dia seorang pemimpin. Seorang bapak yang mengasihi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apabila dia berdoa untuk istri dan anak-anaknya, pasti didengar karena dia seorang pemimpin. Tetapi saudara harus perhatikan, kalau dia sendiri minta untuk dirinya sendiri, belum tentu dia didengar oleh Allah. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-23. Pada malam hari ini kita harus menyadari bahwa kita ini perlu merendahkan diri satu kepada yang lain. Ini sekarang sedang berbicara perkara laki-laki. Nanti bagiannya perempuan.
Kalau laki-laki ini diangkat Tuhan menjadi pemimpin, dia kalau berdoa untuk istri dan anak-anaknya, dia pasti didengar seperti Musa berdoa untuk bangsanya. Di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 23, juga pada waktu itu aku mohon, perhatikan, juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan, demikian, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Perkataan Allah ini terlalu keras buat Musa. Dan pada waktu Allah berkata, cukup, jangan bicarakan lagi perkara ini dengan aku, permohonan Musa ditolak. Musa kena murka akibat dari bangsa Israel. Tetapi saudara tahu bahwa laki-laki di dalam keluarga itu dia akan dapat murka Allah disebabkan akibat daripada siapa? Istri dan anak-anaknya. Yang menyebabkan dia emosi. Yang menyebabkan dia gengsi. Kita kerap kali tidak menyadari, saudara, bahwa kalau engkau diangkat menjadi seorang laki-laki, engkau punya kuasa, engkau punya hak meminta, dan Allah memberikan sesuai dengan hak yang engkau sudah diangkat. Tetapi kalau dia minta untuk dirinya sendiri, belum tentu. Kalau dia tidak menyadari jalannya dia, Musa, menyebabkan Allah murka karena Musa salah jalannya pada waktu dia memimpin bangsa Israel. Di tempat air Meriba, Musa, Allah berkata, katakan kepada gunung batu itu. Tetapi Musa murka kepada bangsa Israel dan dia pukul dan dia mengata-ngatain akan bangsa Israel. Dikatakan bangsa yang jahat, durhaka. Dia marah, dia seolah-olah membela Tuhan. Coba kita buka di dalam Bilangan 20, kita akan lihat di mana dosa Musa ini dan mengapa Allah mengatakan begitu. Di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Perhatikan, bukan Tuhan yang mengeluarkan, tetapi Musa berkata kami. Ini loh saudara, mencuri kemuliaan Allah. Kita kerap kali menjadi kepala keluarga, kita mengambil keputusan, kita memutuskan sendiri, kita menghukum istri anak-anak kita bertindak keras seolah-olah Allah itu kita. Mencuri kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-12 ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
Akibat daripada perkataan Musa marah kepada bangsa Israel, mengatakan bahwa mereka umat durhaka, dan mereka mengatakan apakah kami harus mengeluarkan air ini. Lalu setelah itu dia pukul gunung batu itu mengeluarkan air. Musa tidak memuliakan Allah. Musa mencuri kemuliaan Allah dan Allah murka. Maka dari itu saudara, kalau engkau menjadi kepala keluarga, jangan sekali-kali menghakimi istrimu dan anak-anakmu. Memang mungkin tindakan istri dan anak-anakmu yang menyebabkan engkau emosi dan murka. Musa juga berkata, karena kamu bangsa Israel, aku kena murka daripada Allahku, dan aku juga tidak boleh masuk Kanaan. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar menyadari akan kasih daripada Allah. Kita harus memeriksa diri jalan kita. Karena di dalam Amsal dikatakan, di dalam Amsal Soleman, mari kita buka di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-14, ayat yang ke-8. Di situ diingatkan oleh Soleman, Amsal Soleman 14 ayat 8. Di situ diingatkan, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Kalau saudara setiap hari mau memeriksa, mengoreksi jalanmu sendiri, itu namanya hikmat orang cerdik. Hal ini saya tadi di belakang saya berdoa dan pada waktu berdoa di sini Tuhan berbicara, bawakan ini. Mengapa banyak anak-anak Tuhan terutama orang laki-laki, kepala keluarga, kalau saya tanya, sudah berdoa? Berdoa. Tiap pagi? Karena Tuhan itu mengunjungi anak-anaknya tiap pagi? Ya. Sudah membaca Alkitab? Sudah. Setia pergi berbakti? Setia bayar perpuluhan? Ya. Tapi mengapa dirinya sendiri tidak pernah berubah sifat dan perangainya? Sebab mereka sudah menjadi satu keadaan yang lupa diri. Tidak menyadari jalannya sendiri, tetapi karena dia menjadi kepala keluarga, dia berdoa untuk istri, dia berdoa untuk anak-anak, dia berdoa untuk orang lain, dia berdoa untuk segala-galanya. Karena dia adalah kepala keluarga, tetapi dia lupa memeriksa dirinya sendiri, saudara. Menjadi bodoh, bukan menjadi pintar. Sehingga di dalam kehidupannya tidak ada perubahan. Yang keras hati tetap keras hati, yang pemarah tetap pemarah. Padahal semua sudah dilakukan. Persis seperti Musa. Musa diangkat oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Dia tidak pernah lagi minta untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengoreksi dirinya sendiri. Yang didoakan setiap hari adalah umat yang dipimpin. Hal ini saya ditegur Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, Yusa, kau harus belajar dari pengalaman daripada Musa. Lebih baik menjadi seorang pelayan. Berdoa untuk keluargamu, tapi berdoa untuk dirimu, minta disinari oleh terang Allah Yesus untuk dapat melihat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Maka Yesus akan mengubah sifat dan perangaimu menjadi baru. Ini saudara. Apakah saudara tidak mau masuk surga? Engkau memimpin istrimu, anak-anakmu masuk surga. Tapi engkau sendiri belum tentu masuk surga. Karena engkau mencuri akan kemuliaan Allah. Engkau diberikan hak menjadi pemimpin, tapi engkau tidak pernah menyelidiki, mengerti akan dirimu sendiri, jalanmu sendiri. Maka dari itu,
Saya tadi berbicara sama Bernard berkata, saya merasakan mulai sekarang ini ada kesuaman, ada kejenuhan. Pergi persekutuan juga begini, hanya begini. Mengapa? Karena saudara sudah kebiasaan menilai, tapi tidak biasa untuk menjadi seorang murid. Kita harus belajar menjadi seorang pemimpin. Musa dilarang masuk Kanaan karena pelanggaran. Kurang menguduskan Allah. Maka dari itu saudara, kerap kali Tuhan berkata, banyak hambaku nanti akan jatuh. Dan termasuk laki-laki, kepala-kepala keluarga. Gengsinya terlalu tinggi. Menganggap istrinya selalu nomor 2. Hati-hati. Dan saya sudah diajar Tuhan, saya tidak mau jadi calo surga. Saya lebih baik rendah hati. Sekarang tiap pagi, kalau saya berdoa dengan anak-anak dan istri sudah selesai, saya masuk kamar lagi dengan istri saya sendiri, saya berdoa. Saya rangkul dia, saya doakan dia. Setelah saya berdoa untuk dia, dia ganti tumpang tangan kepada saya. Tuhan, wah, dia berkati saya. Saya bilang, puji Tuhan, aku belajar dari kamu. Engkau harus berdoa untuk aku. Jangan merasa tinggi. Kalau seandainya umat Israel ini berdoa untuk Musa, saya yakin Allah mesti mengampuni Musa. Tapi mengapa orang Israel tidak berdoa? Karena orang Israel menganggap Musa adalah pemimpinnya, tidak perlu didoakan. Saudara, maka dari itu kita harus menyadari fungsi daripada anggota tubuh Kristus. Di mana Tuhan sudah berkata perempuan-perempuan ini yang akan menduduki pengantin perempuan nanti di surga. Laki-laki pun harus merendahkan diri seperti seorang perempuan. Dan kita harus saling mengisi. Kalau perempuan-perempuan ini menjadi penyebab laki-laki tidak masuk surga, hati-hati, kamu penyebabnya. Karena dia kepala keluarga, emosi, jengkel. Saudara tahu, saya tadi baru baca koran, seorang bapak, istrinya sakit-sakitan, uangnya pas-pasan kurang, anaknya 3, bingung. Akhirnya dia bawa mobil kreditnya yang baru, kembali kepada perusahaan, dia berkata, jual untuk membayar utang saya. Lalu dia mengambil senapannya, lalu istrinya diduor mati, lalu anaknya sedang tidur, dibakar mati, dan dia dor mati sendiri. Karena apa? Pusing. Zaman sekarang saudara, banyak orang frustrasi. Banyak orang mencari jalan pintas. Mengapa? Karena teknologi sudah demikian maju. Segala gampang. Sehingga orang tidak tekun dan setia lagi. Ketekunan menjadi hilang. Coba contohnya sekarang. Saudara-saudara ini kalau menghadapi anak-anakmu belajar, suruh hitung-hitung, mulai bingung enggak kamu? Anak-anak bilang apa selalu? Mau minta apa? Kalkulator. Kalau bilang, ayo hitung. Mana kalkulatornya? Gak mau lagi. Gak dilatih. Ini lama ngitung-ngitung, susah. Akhirnya anak-anak tidak mau mengalami kesusahan, kesulitan. Dan akhirnya jalan pintas semua yang diambil. Jalan orang Israel dari dari Mesir ke Kanaan hanya ditempuh 3 bulan. Tapi Allah buat bangsa Israel berputar-putar lama karena Allah mau menguji. Saudara tahu? Maka Allah sudah berjanji di dalam Mazmur itu, dia berkata,
Jikalau umatku mau mendengar perkataanku dan pengajaranku, musuh-musuh mereka aku balikkan. Tetapi mereka tidak mau, sehingga aku biarkan mereka berjalan di dalam kedegilannya dan rencananya sendiri. Kalau hidup kekristenan kita tidak segera berubah, saudara, kau akan kecewa. Kita tidak tahu sampai kapan Allah datang memanggil kita. Kita tidak tahu. Ada yang mengatakan, oh aku masih panjang, umurku masih panjang, kok enak. Tapi sebaliknya orang yang sudah tua, dia berkata apa? Aku sudah tua, aku sudah di pinggir jurang. Siapa bilang? Saya barusan kemarin mengunjungi orang tua, mati ndak, hidup ndak, 4 tahun. 4 tahun, mati ndak, hidup ndak. Menurut dokter katanya, ini ndak mungkin, ndak mati-mati. Belum mati itu dokter, ndak mungkin bagaimana? Orang seperti itu tuh biasanya cepat mati. Lah nyatanya 4 tahun ndak mati-mati. Lalu pada waktu saya berdoa, Tuhan, kasihan dong Tuhan, justru aku sayang kepada mereka. Kenapa? Aku beri kesempatan supaya bertobat, supaya nanti kalau pulang-pulang ke surga. Oh gitu Tuhan, pantesan muter-muter 4 tahun enggak sampai-sampai. Lalu saya doakan, saya kasih tahu jiwanya, saya omongi dan bereaksi. Dan saya katakan, ucapkan syukur. Kalau kamu percaya Yesus, minta ampun, segera akan kamu dilepaskan. Tidak tahu nanti beritanya bagaimana, kapan pulangnya. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan ini kita harus benar-benar mengerti saudara. Tetapi kita dari pihak istri dan anak-anak, engkau harus menyadari bahwa engkau dapat menjadi berkat, engkau dapat menjadi kutuk. Kalau orang-orang laki-laki, bapak-bapak ini diangkat jadi kepala, hati-hati kalau kamu tidak rendah hati, tetapi istri dan anak-anak penyebabnya jadi berkat atau jadi kutuk. Kamu sebabnya. Jangan enak-enak. Jadi kalau istri-istri itu membuat suaminya emosi, lalu dia bertindak, lalu dia memakai kekuasaan Allah. Dia digantung Allah. Tapi istrinya digantung juga enggak? Iya. Maka dari itu di sini ada timbal balik dan tidak bisa dilepaskan. Karena firman Tuhan berkata, istri dan suami adalah satu. Dan anak-anak ini menjadi pegangan. Makanya dari itu saya diajar Tuhan untuk rendah hati. Saya pernah menyakiti hati anak saya. Tuhan berkata, Yusa minta ampun. Hah? Minta ampun sama siapa Tuhan? Anakmu. Aku hambamu, aku bapaknya. Tuhan berkata, minta ampun. Kamu hambaku, justru hambaku harus sedia untuk merendahkan dirinya. Kenapa kok aku harus minta ampun sama anakku? Tuhan berkata apa? Anakmu berteriak kepadaku. Dan dia minta keadilan. Ternyata bapaknya sing salah. Dia mengatakan anakku berkata bagaimana? Tuhan ampuni aku sebagai anak yang menyebabkan ayahku marah. Engkau tahu Tuhan bahwa aku sebagai anaknya, aku mengasihi ayahku, aku mengasihi engkau. Tetapi mengapa aku menyebabkan ayahku jadi emosi dan marah demikian rupa? Ampuni aku Tuhan, ampuni aku kalau aku bersalah. Ternyata dengar doa dia dan Tuhan perintah aku langsung. Minta ampun kepada anakmu. Saya bilang, Tuhan aku ayahnya, aku punya hak untuk memarahi dia. Tuhan berkata apa? Aku yang mengangkat engkau menjadi kepala keluarga. Tetapi di dalam hal ini engkau bersalah. Dan engkau hambaku, minta ampun.
Pada waktu saya mau melakukan, pikiran ini masuk. Setan membisikin. Apa ndak anakmu nanti tambah kurang ajar? Kalau bapak eja minta ampun sama anaknya. Saya juga mikir gitu. Tapi Tuhan berkata, hambaku rendah hati. Oke. Dan hal itu 1:30 siang. Kalau 1:30 itu kita berdoa bersama-sama. Anak saya tidak berani melihat saya. Istri saya tidak berani lihat saya karena saya sedang habis marah. Tapi karena jam 2 harus sembahyang. Sebelum itu Allah sudah perintah. Sebelum engkau menghampiri aku, bereskan dulu hidupmu, bersihkan dulu. Minta ampun sama anakmu. Saya bilang, jadi sembahyang ini tidak mulai-mulai. Semua diem. Nunggu saya. Tapi saya ini tidak mulai-mulai, mau sedang ribut sama Tuhan. Lalu akhirnya saya berkata, baik Tuhan. Saya lalu katakan, tidak sembahyang dulu sebelum beres-beres. Tuhan perintah aku untuk aku harus minta ampun kepada engkau, anakku perempuan. Saya datang, saya rangkul dia, saya katakan, ampuni papa nek yang telah bersalah kepadamu. Dia merangkul saya, dia menangis luar biasa. Dia berkata, papa, aku sudah ampuni engkau dan aku yang salah. Aku menghargai engkau sebagai ayahku, tetapi sebagai hamba Tuhan yang rendah hati dan sedia untuk merendahkan di hadapan anakmu. Dan aku justru menghargai karena aku tahu engkau sebagai ayahku, tetapi engkau sebagai hamba Allah yang mau nurut Tuhanku. Saudara tahu apa akibatnya? Anak itu menghargai orang tuanya. Karena ternyata tuanya tidak diktator, tetapi orang tuanya menurut dan tunduk dan rendah hati karena dididik oleh Yesus. Yesus akan mengubahkan segala perkara dalam hidup saudara. Kalau saudara menjadi pelaku firman, tapi tidak hanya menjadi pendengar dan sombong dan rendah dan tinggi hati. Orang sombong, orang tinggi hati, Allah tidak sediakan tempat di surga. Maka dari itu saudara, Tuhan tadi pesan kepadaku langsung, malam ini tidak sebagai malam yang lain. Malam hari ini tidak sebagai malam yang rutin. Tetapi malam hari ini adalah malam pengampunan dan merendahkan diri, sadar akan keadaan. Jikalau engkau salah terhadap istrimu, kalau istri terhadap suami salah, malam hari ini engkau harus saling mendoakan dan Allah akan mendengar. Jikalau engkau salah terhadap anakmu, malam hari ini adalah malam pengampunan saudara. Jikalau engkau menjadi pemimpin, kau harus minta didoakan oleh orang yang memimpin kamu. Karena jangan sampai kamu lupa bahwa kamu kerap kali berdoa untuk mereka dan doamu didengar. Tapi kamu tidak menyelidiki jalanmu sendiri. Engkau selalu menghadapi jemaat karena merasa engkau menjadi seorang pemimpin. Seorang hamba Tuhan yang dipakai, tetapi tidak akan masuk kerajaan surga. Maka dari itu saudara, malam ini adalah malam pengampunan dan kita memeriksa diri kita masing-masing. Jikalau istri sudah menyebabkan suami menjadi gengsi dan mencuri kemuliaan Allah, cepat bertobat dan minta ampun. Sehingga semuanya dibereskan oleh Allah. Dan malam ini menjadi malam dedikasi, malam yang baru untuk memulai yang baru dengan Yesus. Allah memperingatkan supaya kita kembali membaharui kepercayaan kita kepada Dia. Mari kita berdoa masing-masing.
Tuhan, pada malam hari ini hamba datang bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memperingatkan kami bahwa kerap kali kami berdoa untuk orang lain. Kami berdoa untuk istri dan anak-anak. Engkau dengarkan kami. Kerap kali kami mencuri kemuliaan-Mu. Memerintah, mengatur semuanya harus kehendak kami yang jadi. Tuhan, ampuni kami Yesus. Menyebabkan Engkau murka dan rumah tangga tidak ada damai dan sejahtera. Tidak ada saling kasih dan melayani, tetapi hanya memerintah dan yang diperintah dan hati yang penuh pemberontakan. Sehingga damai tidak ada, sakit penyakit timbul. Karena yang satu keras hati, anak terhadap orang tuanya tidak menyadari kelemahan orang tuanya. Orang tua tidak menyadari penderitaan anaknya. Siksaan anaknya atas dasar perintah-perintahnya dan perlakuan daripada orang tuanya. Suami tidak menyadari bahwa tindakannya telah menjadi diktator. Istri tidak menyadari bahwa menjadi penyebab dan justru menjadi pemarah suaminya. Dan murka Allah turun. Tetapi malam hari ini Engkau sudah berjanji Yesus mau mengampuni. Para pemimpin mau minta supaya mereka didoakan oleh orang-orang yang dipimpin. Tuhan, hamba-Mu mohon kemurahan daripada-Mu. Maka dari itu saudara sekarang periksa dirimu. Jikalau engkau datang dengan suamimu saling bergandengan tangan dan minta ampun satu kepada yang lain, jangan keraskan hatimu. Jangan kamu tinggi hati. Jangan kamu selalu menghakimi, tapi ini masanya, masa pengampunan. Yesus yang menjadi kepala keluarga, bukan engkau. Dan kita harus belajar menjadi calon pengantin perempuan. Mari kita berlutut semuanya, saudara. Oh Yesus, ikia karata syakata kuria kata syakata kuria kata syakata.